Lah, Berdasar. Ya, jadi yang dimaksud inflasi adalah kemampuan mata uang kita yang menurun, kemampuan daya belinya ya. Nilainya mah tetap 100.000 uangnya gitu kan selembar, tetapi daya belinya yang menurun. Jadi 10 tahun lalu satu keranjang ini bisa penuh belanja, tapi di tahun 2021 sekarang nggak dapet 100.000 itu dapat memenuhi keranjang belanja kita. Ya, contohnya daging sapi, kalau dulu bisa 100.000 dapat 2 kilo ya ibu ya, rendang dapat 2 kilo. Tapi kalau sekarang 100.000 cuma dapat 1 kilo. Ketika kita terus mata uang kita ini terus inflasi, artinya kerja keras kita selama ini, suami kita kerja keras, terus nabung, disimpan uang rupiahnya gitu kan ya, di lembaga ataupun disimpan di rumah, artinya akan terus turun nilainya tanpa kita sadari. Jadi inflasi itu termasuk kepada pencurian uang secara legal tanpa kita sadar. Jadi kita curi nih sebenarnya nilai kerja keras kita ini sama si inflasi ini. Itu kenapa harus tahu? Karena ibu-ibu yang mengelola keuangan kan di rumah, yang tahu duluan beras habis kan ibu-ibu. Nah, untuk itu maka ada cara terbaik untuk memperbaiki masa depan. Kita kan pasti setiap orang punya impian ya Bu ya. Satu, mungkin pengen pendidikan anaknya lebih baik ya. Pengennya pasti sekolah di tempat yang terbaik. Tetapi kendalanya adalah ketika kita nabungnya mempersiapkan pendidikan anak ini hanya dengan rupiah, apakah akan cukup gitu? Misalkan saya ini ketika Bian nih masih kecil, sekarang 2 tahun, saya sudah harus hitung-hitungan nanti untuk kuliah Bian berapa ya kira-kira. Apakah cukup ketika saya hanya nabung dengan uang rupiah? Ataukah ada solusi lain yang terbaik cara menabung agar kita bisa tetap mencapai impian kita dengan lebih baik? Jadi kali ini saya mau sharing tentang tabungan emas sama ibu-ibu semua. Udah kenal kan Mas ya? Biasa kalau perempuan kan suka pakai gelang-gelang, cincin-cincin, kalung-kalung gitu kan. Itu adalah termasuk emas jenis perhiasan gitu. Jadi kita kenalan kali ini ada 2 jenis emas. Yang pertama ada emas perhiasan, contohnya gelang, kalung gitu kan. Biasanya memang kalau saya dulu waktu kecil nih, pernah mama saya juga pengalaman pribadi, aduh mau bayar sekolah, naik sekolah otomatis bayar lagi uang gedung ya, naik kelas, kurang duitnya, otomatis alhamdulillah orang tua udah biasa punya emas tapi perhiasan bentuknya. Jadi ya udah berangkat ke toko emas, dijual dulu emasnya, kebayarlah uang pendidikannya ya ibu ya. Tetapi banyak masyarakat awam ini belum tahu ternyata emas perhiasan bukan yang terbaik, pilihan yang terbaik untuk dijadikan investasi jangka panjang. Ada kekurangannya dari emas perhiasan dibandingkan emas. Nanti satu lagi yang saya kenali, emas perhiasan fungsinya hanya sebenarnya untuk estetika ibu. Perempuan wajar ya punya buat kondangan dipakai gitu kan, boleh ala kadarnya saja, tidak usah berlebihan punyanya. Lagian kalau berlebihan kan berenceng mengundang kejahatan. Karena hanya fungsinya estetika. Kemudian yang kedua, kadar karat emas itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang disebut emas muda, ada yang disebut emas tua. Jadi emas muda itu di bawah 70% karatnya. Lainnya berarti apa? Campuran. Emas tua itu 70% ke atas, itu udah masuk emas tua perhiasan. Karena kadar karatnya yang berbeda-beda, maka harga jualnya pun nanti berbeda. Ketika ibu-ibu datang ke toko emas, kan dilihat, ditaksir, oh ibu ini kalungnya ternyata cuma 22 karat, harganya sekian. Oh ibu ini 18 karat, otomatis lebih murah kita jual perhiasannya. Itulah kenapa tidak emas perhiasan bukan pilihan instrumen investasi yang terbaik untuk tabungan kita. Kemudian saat dijual, ternyata kalau emas perhiasan ada terkena potongan ongkos bikin gitu. Karena memang dia ada proses pembuatan, ada dipatri segala macam prosesnya, itu diinkludkan ke dalam si perhiasan tersebut. Toko emas tidak mau menanggung biaya ongkos bikinnya atau ongkos produksi si perhiasan tersebut ya. Jadi yang menanggung siapa? Konsumen. Ketika dijual kembali gelangnya atau kalungnya
sampai 30%. Pengalaman saya sendiri kemarin pernah jual ke toko warung Bongkok ya, per gram dipotongnya 15.000. Di daerah Jawa, Tegal bisa sampai 18.000 per gram potongannya. Jadi otomatis tak dirugikan kan sebagai konsumen. Ketika harga emas dunia naik, emas perhiasan ini tidak serta-merta otomatis kita tahu bahwa naiknya berapa. Karena tidak ada transparansi harga di toko emas. Paling tukang tokonya, oh ibu naik deh sedikit, saya kasih naik deh sedikit. Kan tidak ada open kalau di toko emas. Maka ada pilihan lain yang terbaik untuk beli emas yang lain sebagai pilihan tabungan ibu-ibu. Ya. Kita kenalan dulu deh sama perbedaan kalau simpan uang dan emas. Jadi perbedaan simpan uang dan emas. Dimana kalau ibu-ibu contohnya punya uang 5 juta rupiah ya di tahun berapa ini 2015. Contohnya ya ilustrasi cerita, misalkan Ibu Win ini punya uang 5 juta rupiah di tahun 2015. Lalu saya mau nabung uangnya, saya simpan aja nih di rumah, ya kan? Kemudian Ibu Sasa berbeda, saya punya uang 5 juta di tahun 2015, saya mau belikan emas saja, gitu kan? Emasnya emas logam mulia 24 karat. Ibu Sasa menyimpan emasnya selama berapa? Selama 5 tahun. Ibu Win juga menyimpan uangnya selama 5 tahun. Ketemu nih 5 tahun kemudian kan di tahun 2020. Gimana yang terjadi? Uangnya Ibu Win tetap jumlahnya 5 juta rupiah. Nambah nggak kira-kira kalau disimpan di rumah uangnya? Enggak, siapa yang nambahin? Enggak ada yang nambahin. Ataupun kita simpannya di lembaga simpan keuangan perbankan contohnya, maaf ya, gitu kan. Ada nambah nggak? Bisa jadi mungkin ada bunga ya, bunga, gitu kan. Tapi berapa sih? 0,1% ya bunga bank itu ketika kita tahu. Ada berkurang kali juga kalau nggak ditambah-tambahin. Nah, benar. Kalau kita nggak nambahin lagi tabungan kita, ini uang kita yang simpan di lembaga keuangan tersebut berkurang. Ya, belum satu kena potong pajak, kedua ada biaya admin, makanya nanti berkurang uangnya. Tetapi tadi pilihan cerdasnya Ibu Sasa yang nyimpan emas selama 5 tahun, beli ya di harga 2015 itu harga dia 5 juta, beli 10 gram, dapatnya 10 gram. Kenapa? Karena per gram 2015 itu cuma 500.000 1 gramnya emas logam mulia 24 karat, harganya 500.000. Ketika punya uang 5 juta belikan 10. Si 10 gram ini 5 tahun kemudian kita cek dan dicek harganya berapa. Ternyata di tahun 2020 kemarin ya, sempat pas lagi naik-naiknya masa pandemi sampai menyentuh level 1 gram 1 juta. Naiknya banyak nggak kira-kira? Jadi emasnya Ibu Salsa ini yang awal cuma bernilai 5 juta rupiah ya, jadi 10 juta dalam waktu 5 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena memang emas cenderung naik setiap tahun di atas angka inflasi. Kalau uang rupiahnya kena inflasi 5-7% inflasi ekonomi kita ya tiap tahun. Kalau emas kenaikannya itu selalu setiap tahun itu 11-15%. Bahkan ketika masa pandemi kemarin terlalu tinggi, itu harga anomali emas naik sampai 30%, sampai nyentuh level 1 juta. Kalau sekarang sudah stabil 1 gram emas kemudian di sekitar 900. Jadi ibu-ibu dari lihat di sini aja ilustrasinya, pilih mana ya nabungnya. Tetap mau secara konvensional nyimpen rupiah, nyimpen uang si kertas-kertas, atau udah mau pindah move on ke sebelah nih, kira-kira dari ilustrasi di sini lebih menguntungkan yang mana ketika ibu? Oh ya, 10 tahun lagi saya mau nyekolahin anak saya. Ibu tetap mau nyimpen yang merah-merah kertas ini atau yang emas? Kira-kira. Terima kasih, berarti ibu sudah paham. Ibu ada di situ menyimpan bentuk emas. Siapa? Dan kita ibu ada bonus nanti kenaikan harga emasnya setiap tahun, gitu kan? Kalau hari-hari memang turun naik fluktuatif itu aja untuk emas. Tapi
kalau ditarik tahunan grafiknya selalu naik, apalagi kita simpannya selama panjang, karena untuk emas investasi yang terbaik dalam artian untuk jangka panjang, bukan hari ini beli Gak boleh. baru 1 bulan dijual, ya kan ya Bu ya, itu tidak akan terasa manfaatnya. Tapi kalau kita sudah punya planning, bisa mau umrah 5 tahun lagi, saya nabungnya Mas Anjang bismillah, insya Allah tercukupi. Gitu. Yang selanjutnya adalah kelebihan menabung emas. Saya mau kasih info tentang kelebihan menabung emas. Yang pertama, emas itu mudah dicairkan. Ya tinggal bawa kan ke toko emas, saya punya emas coba ketika ada kebutuhan mendesak. Insya Allah gampang. Kedua, harganya stabil ya. Walau sekrisis apapun, waktu krisis 2008 kan, emas tetap mempertahankan nilainya. Ketiga, dia bisa ditabung sesuai budget kita, sesuai kemampuan. Ibu bisa yang kecil belinya otomatis gramasi kecil, yang bisa mampu nabungnya besar silakan beli gramasi besar, ya kan? Kemudian tidak ada biaya admin seperti tadi yang di lembaga keuangan, kan kita simpan sendiri emasnya kan, nggak ada kena biaya admin, tidak ada biaya pajak. Selanjutnya adalah sebagai safe haven. Apa ini safe haven? Safe haven karena sifatnya melindungi nilai. Yang tadi itu uang kita tidak akan berkurang daya belinya ketika kita simpan dalam bentuk emas. Mau dijual 3 tahun lagi, uang kita tetap aman. Jumlah nilai aset harta ya maksudnya. Gitu. Jadi nggak tergerus inflasi. Kita tetap bisa beli apa yang kita mau beberapa tahun kemudian dengan harga yang sama. Artinya ketika kita menabung emas, kita membeli impian masa depan kita dengan harga hari ini. Itu maksudnya. Nah, sudah kenalan dengan berarti tadi ada emas logam, ada emas perhiasan. Yang kedua ternyata ada emas bentuk lain, logam mulia 24 karat. Kalau logam mulia itu wajib memang 24 karat ya, nggak ada yang di bawah itu. Itulah nanti mengikuti harga emas dunia. Jadi sekarang kita kenalan, ada ternyata produknya hari ini. Ketika ibu-ibu sudah tahu tentang emas batangan, disebutnya emas batangan biasanya kenalnya, atau LM atau logam mulia 24 karat. Ada banyak brand gitu, ada milik pemerintah, ada juga yang milik swasta. Hari ini kebetulan saya mau kenalinnya sama teman-teman ya yang hadir di sini, adalah salah satu brand yang kebetulan saya sekarang jadi agentnya. Kita ada Ewa Gold ya. Saya kasih tahu yang besar aja biar ngiler. Iya. Oh, kalau yang besar kan kelihatan ya Bu ya. Kalau yang kecil nanti nggak kelihatan. Jadi ibu tuh pengen gitu. Selawatin ya Bu ya. Masya Allah, mumpung hari Jumat berkah. Saya doain ibu-ibu bisa pegang ini segera mungkin. Amin. Masya Allah. Jadi ini kita brandnya Ewa Gold. Dia adalah emas optimasi abadi. Jadi diproduksi oleh PT Emas Optimasi Abadi. Kantornya di Jakarta. Untuk kantor cabang sudah tersebar 78 kantor cabang. Untuk agent sudah ada 3.500 agent. Jadi sekitar di Bekasi, Lagam Mulia sendiri sudah banyak, ya kan? Di dekat ibu-ibu sudah banyak agent siap bantu ibu-ibu yang mau nabung emas atau mau jual emasnya. Gitu. Kita siap. Untuk membuat sendiri seller ya, artinya ibu bisa beli sama member sama agent. Udah ada 4.500 di seluruh Indonesia. Mau ibu cari di Sulawesi, ibu tinggal di Makassar, di Papua sudah ada membernya. Jadi terbantu. Kan beberapa member ada yang di luar negeri, ada yang di Jepang, di Taiwan sudah jadi member dan konsumennya EOL gitu kan. Nah, ini bentuk fisiknya. Jadi ini ya, ibu saya akan di playernya aja. Dan nanti di playernya. Untuk EOL sendiri, itu ibu-ibu bisa bentuknya ini kepingan koin. Kan ada emas batangan, ada yang bentuknya persegi gitu kan ya. Kalau EOL sendiri ini secara fisik bentuknya itu koin bulat. Nah, masalah sebenarnya cuma mitos aja. Oh, yang kotak lebih bagus, segitiga lebih bagus, enggak ya. Yang penting kan dia gramasinya memang emasnya 24 karat. Maka apapun bentuknya emas tetap emas, ya kan? Kalau ini dari PT Emas Optimasi Abadi ini, ibu kalau melihat kalau emas logam mulia itu ada
belakang sini. Nah, di belakang sertifikatnya ada tertulis nanti produk garansi beratnya 5 gram. Ini sesuai sudah dengan sertifikatnya. Berarti emasnya 5 gram. Ada bergrain, ada finance-nya 24 karat. Jadi ini sudah dijamin mutunya. Dia juga sudah ber-SNI alhamdulillah. Baru kemarin rilis lulus SNI-nya ya walaupun. Jadi kita lebih tenang ya. Untuk konsumen simpan juga udah tenang. Dari Menteri Perindustrian sudah lulus uji SNI mutu. Jadi insya Allah mutunya terjaga selalu random dicek sama perusahaan beberapa bulan sekali memang 24 karat. Dari PT LNG juga ada barcode-nya, nanti bisa scan barcode ya. Tapi segera semoga perusahaan juga akan segera launching untuk scan barcode nih perusahaan sendiri. Dan nanti ibu tinggal cek scan, oh iya nih asli. Yang kedua nanti bisa dibuktikan kalau ngecek asliannya memang ada kwitansi resmi dari penjualnya ya, dari agent atau member. Atau kalau mau ngecek keasliannya ibu bisa bawa ke pegadaian. Yang misalnya masih ragu nih, ini 24 karat bener nggak ya? Gitu kan ya. Bawa silakan ke pegadaian. Kemarin member saya sempat bawa ke pegadaian di Setu. Alhamdulillah di sana mau terima. Ibu silakan kalau mau gadai di sana. Di Setu ada. Yang di Cikarang juga nanti kita insya Allah mau follow up ya, coba untuk mengenalkan Ewalco. Nah, jadi ini yang 5 gram. Gimana? Aduh, Tendo jangan yang gede dong, nggak ada uangnya. Gitu. Kalau langsung gede 5 gram, sudah ibu bisa untuk Ewalco ini ada pilihan gramasi kecil lainnya. Jadi untuk Ewalco ini ada mulai dari yang terkecil, ada di 0,1. Nah, ini 0,1 ibu namanya. Seperti 0,1. Segede apa? nih. Alah, Ya, alah. yang ini ada 0,2. Yang ini 0,2 nih. 0,1. Ya benar, tergiurnya 0,5. Ini 0,5. Ini bilang Pak 0,5. Karya nama Pak Budi. Kata Pak Karyana, macam-macam mau itu. Yang 1 gram gitu ya. Ini kemudian ada varian yang 2 gram dan yang terbesar 5 gram ya. Ini 2 gram, ini 5 gram. Dan doakan perusahaan sedang mau launching yang 10 gram. Masya Allah yang 10 gram. Bismillah, semoga teman-teman nanti punya. Kenapa sih hadir emas kecil-kecil gitu ya? Karena visi dan misi dari perusahaan kami Ewalco ingin agar masyarakat semua lapisan itu bisa punya tabungan terbaik yang tadi plastik. Ketika misal emas, aduh harganya mahal, yang bisa punya hanya menengah ke atas. Ya kalau yang besar, maka kami hadir dengan gramasi yang kecil-kecil cuma harganya hari ini di sekitar 125.000 ya, paling mahal kemarin sampai nyentuh 130.000. Ibu-ibu sudah bisa simpan tabungan yang tahan inflasi. Apa ya ibu ya, misalkan sisihin caranya nih, tabung the power of goceng, the power of goceng 5.000. Sehari lah itu hidung jajan cilok atau gorengan ya, jajan risol 5.000. Sisihin plung 5.000, plung 5.000 1 bulan sudah cukup ibu dapat. Jadi bismillah, semoga Allah mudahkan apa-apa yang ibu-ibu impikan. Karena perkembangan emasnya sendiri gimana? Ini perkembangan dalam Seandainya nih kita punya 0,1 kan mampunya katanya terus 0,1 sebulan ya. Berarti kan bisa sampai 1 gramnya nunggu 10 bulan ya kitanya. Iya, kalau memang rutin nabung ya 10 Ya, bulan. insya Allah sudah itu punya maksudnya 1 1 gram. Yes. Terus 0,1 ini kalau sampai kan jumlahnya kebanyakan lah, katakan 10 biji. Aduh, banyak ya. Ya kebanyakan itu kan jadi 1 gitu. Boleh. Itu udah itu hitungannya apa? Duitnya bagaimana? Nah, kalau duitnya ya sebenarnya kalau untuk nyimpennya biasanya konsumen memang merasa lebih ringkas simpen 1 gram ya. Iya. Gitu kan. Oh udah deh, Tendo simpen aja 1 gram gitu kan. Silakan, ya gue kan bisa ditukar. Menabung gram masih kecil, bisa ditukar ke besar. Gitu. Nanti udah punya 1 gram kumpulin sampai 5, boleh tukar ke yang kepingan 5 gram. Gitu. Untuk uangnya otomatis pas jual ikut harga buyback gram masih yang besar. Keuntungannya memang kalau simpan gram masih besar biasanya kenaikannya lebih banyak dibanding yang kecil-kecil gramasinya. Kalau untuk simpannya ya profit simpannya. Tapi kalau tetap ya udah deh, ada yang suka ngitung-ngitung kan, Yeah. hitung
saya kan udah ngeluarinnya sejumlah 0, biaya nabung saya 0,1 seperti kalau ditukar 1 gram nanti beda dong selisihnya saya dapatnya, ya kan? Maka simpen saja yang banyak 0,1-nya. Kalau tidak merasa keribetan nyimpennya, tetap simpen yang 0,1 sebanyak apapun, maka silakan gitu. Jadi itu bebas pilihan konsumen. Ketika mau lebih ribet, tetapi nanti di buyback memang nih, iya harga mungkin kan kita cuma gram. ikut harga 1 gram kan, berarti kan 0,1 sampai 10 bulan. Masalah berarti kan 1 gram harganya seandainya 950 ya. Iya. Ini walaupun tapi kita nggak ngeluarin duit lagi kan. Saya tanyanya Pas itu nukernya. pas nukernya ini kan jumlah saya punya saya 10. Iya, tentu tidak ada biaya tambahan. Soalnya kan maksudnya biasanya kalau tukar takutnya ya. Biasanya Ini kan kalau ada gitu. betul. Apa gitu? Kalau hitungannya kita kan udah termasuk rugi emang udah 1,120 kali 10 kan udah 1.200.000, sedangkan harga kan cuma 900. Berarti kan kita harus Ya, kamu ketemu. kalau itu kan Tapi kalau pengen rugi, tapi kan itu kan nggak masalah maksud saya karena emang kita mampunya 1 gram. Iya. Maksud saya ya, kalau tukar 1 gram itu nggak biaya gitu loh yang saya tanya. Takutnya ntar oh iya ini murah gitu. Tidak, ternyata kalau di Ewabot, karena kita perusahaan milik Muslim, kita insya Allah bermuamalah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah ya. Jadi kita juga pengen keberkahan dalam bisnis emas ini, pengen keberkahan. Dalam jual beli emas pun pengen keberkahan, tidak ada riba. Yang dihindari itu kan riba. Ketika ada nanti tukar terus ada biaya tambahan, itu jatuhnya riba. Maka di Ewabot ada reformasi untuk jual beli emas itu di kita ketika nuker 10 keping 0,1 ditukar 1 gram tanpa ada biaya tambahan apapun. Nggak ibu nggak dikenain tambahan, tukar aja Teno gitu, atau datang ke agen terdekatnya, saya mau tukar deh, ini udah kebanyakan mau ringkes gitu kan, tukar 1 gram aja silakan. Tadi bunda saya sendirikan ya, dapatnya kemarin 0,1 10 kepingan ya, tadi pagi sudah tukar. Ada biaya tambahan nggak bun? Nggak ada. Jadi kita tidak ada biaya tambahan, jadi tidak ada riba. Insya Allah barokah. Itu yang kita kejarkan berkahnya. Insya Allah ketika Allah ridho, insya Allah tabungan emas kita makin banyak. Jangan lupa zakatnya. Tapi kadang-kadang orang Kalau gitu zakat loh. bukannya ditunggu 1 tahun. Ya, Kalau 1 tahun 80 gram, 80 gram baru Gramnya belum nyampe mah belum kena Iya, zakat. tahun-tahun ya keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi nanti kita masukkan ke uang dulu. Kira-kira nilainya berapa nih hari ini? enggak emas pun kalau uang lebih dari harga ini setahunnya harus 2,5. Iya, Kayaknya sih. Penjualan. Tapi aku mah Tapi tidak berkurang nih selama setahun saya punya duit 40 juta katakan gitu. Berapa persennya itu 40 juta? Berarti nggak kurang. Dari Desember ketemu Desember gitu baru dikeluarkan. Tahu kalau berkurang mah tapi enggak. kalau saya insya Allah gaji dikasih tiap bulan berapa ya saya ambil 2,5%-nya dulu. Iya, itu. Mantap kalau sudah seperti Iya. itu. Kalau saya Jadi kita memang keuangan harus dibagi. Kalau udah dihitung 2,5% kan Harus Bu, dikeluarkan. nggak cukup dikasih. Insya Allah cukup. Enggak, dikasih untuk buat zakatnya tuh bingung juga masih yang lebih dari 2,5%. Soalnya dari masjid berapa, ke Iya. Jumat berkah kemana, ke kampung berapa. makanya itu Iya. diniatkan ke situ kan. Iya, Kita emang kan jadi diniatkan. namanya Ya, Islam kan oke. perlu niat. Jadi tadi tante mau tanya apa? Kalau belum nyampai Iya, zakatnya. jadi Iya, ada pertanyaan. Tapi kalau tidak diniatkan untuk yang 2,5% kan Ah, lakunya beda lagi. Jadi kita niatkan, oh ini zakat emas saya. Artinya memang harus ada niat. Ya Allah, saya keluarkan hari ini untuk zakat emas saya yang sudah sampai haulnya, sampai nisabnya. Kalau kita nggak ada ucapannya, nanti jatuhnya Emang sedekah. tapi bukan zakat 2,5% gitu, Ya, pokoknya nggak zakat apa-apa. gitu doang. Alhamdulillah, berarti tidak belajar lagi Iya. zakat dan sedekah ya Ya, bedanya. insya Allah. Nah, tadi Tante Win ada tanya nih ibu-ibu nih. Saya itu betul masalahnya. Tante Win ini saudara teman kita nanya, ketika kita belum sampai nisabnya punya emas disimpan, tetapi belum sampai 85 gram, ya kan? Itu gimana mau tuh? Zakat nggak tuh? Gitu, Tante zakatnya udah keluarkan saja sedekah. Sedekah. Ya, ya Allah saya apa-apa. sedekah atas emas saya. Insya Allah
Allah juga membersihkan kita dan menjaga Malah lebih bagus. emas kita. Insya Allah Allah yang jagain emasnya. Nah, untuk saya mau kasih info aja untuk perkembangan kenaikan harga emas. Kalau ibu masih kurang yakin bener nggak sih emas itu naik nggak ya, kita cek dari tahun 2009 harganya per gram emas logam mulia ya Aku duluan ya. 300.000. Iya. Mau bangunin ayahnya. Iya, bener Jumatan ya. Itu sudah Masuk 400.000. Ini mau Di aku ambil 2020 Itu yang bingung. sudah 900. Bawa pulang ya, Artinya pakai. memang ketika untuk jangka panjang naik, selalu naik. Udah bawa Gitu. Jadi pulang. jangan khawatir ketika kita Habis. sudah simpan emas, insya Allah Wah. menguntungkan buat kita, Itunya mengamankan nggak aset harta kita. Kualitasnya nggak Sebagai nyampe. ansur-ansur, hitung-hitungan ada ilustrasi biaya kuliah. Kemarin saya sempat suci ilustrasi biaya kuliah ketika kita butuh Gimana 20 juta misalkan ya, masuk biaya kuliah itu di Nah, 2020 tuh 20 juta. Jadi kita harus punya simpan uang 20 juta. Ketika si A ini simpannya 20 juta. Aku tinggal dulu deh HP-nya. Ya, terus kemudian Balik yang lagi ya, ribet si B banget. ini nabungnya emas. Butuh berapa untuk 20 juta? Tadi kan 20 Tinggal gram. dulu ya. Kan? Udah shopping Cukup dulu, nggak? shopping Kalau dulu, mau lihat untuk HP-nya. 10 tahun lagi kita biaya kuliahnya cuma 20 juta. Kelas 1, 2, 3, Mungkin 4, nggak ya? 5. Enggak ya? Banyak. Pasti biaya kuliah naik, TK aja naik, SD aja biaya sekolahnya naik. Buat SMP aja lah, nggak usah jauh-jauh kuliah. Ini kemarin sempatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Udah real di sini ada biaya kuliah 5 sampai 10 tahun lagi. Saya print nih biar ibu-ibu. Berapa Nah, puluh juta itu? ITB 2018 tuh 20 juta. BINUS 19 juta 550. Iya. UI 15 juta. Unpad ada 13 juta. Nih, ITS 1 nggak boleh keluar. 500, UGM 26 Nih. juta. Ini 2018 biaya kuliah anjuran. Nih, 2030. 2023 ya. Ya kalau kita tahu. 2023 itu ITB nanti angkanya di 46 juta. A. 260 GM aja nggak usah jauh-jauh. Binus 45 juta. UGM itu Nggak bisa. 60 juta. Jadi siapkan 2000. 2023. Ini data. Putri itu 2000 berapa sih sekarang? Gimana 2021 saya? 21, 22, 23, 23 berapa puluh juta? Masya Allah. Jadi yang udah niat anaknya mau masuk UGM, ibu harus siapin uangnya 60 juta. 60 juta misalkan tahun ini ibu sudah punya uang 60 juta buat nanti anak saya 2023 masuk kuliah, simpanlah uangnya nih, blok taruh di rumah misalkan, ya simpen deh di tempat yang aman, saya simpen aja nanti cukup lah buat anak saya gitu ya. Jadi dikiranya di tahun 2018 nggak naik kan, dikiranya cuma 26 juta, simpen 26 juta cukup. Ternyata naiknya sampai 60 juta dia kena inflasi kan. Biaya pendidikan juga terkena ikuti naik. Harga atas makanan ya biaya pendidikan ikut naik gitu kan. Kebetulan semua ikut naik. Maka jadi 60 juta. Jadi ketika kita nabungnya cuma 26 juta, karena udah nanya temennya berapa sih masuk UGM 26 juta bu, siap. Disimpan tuh 26 juta cukup. Lala, ternyata 60 juta. Di tahun 2028 berapa UGM nanti? 120 juta itu. Jadi ketika biar nanti besar, saya mau masukin UGM di 2028, UGM itu udah 120 juta. Gimana caranya? Sedangkan suami kita yang bekerja ini kenaikan gaji cuma 7%. Ada datanya, kenaikan setiap tahun gaji UMR maksimal 7%. Kira-kira ngejar nggak untuk ngabungin itu? Nggak bisa. Belum lagi terkena inflasi, tambah turun nilai uang simpen kita. Kalau cuma simpennya dalam bentuk kertas, tapi ketika emas, ketika ibu-ibu nyimpannya emas, karena dia tahun cenderung naik 15%, 10%, 11%, insya Allah nanti tetap tercukupi. Jadi kalau 60 juta, ibu berarti misalkan harga emasnya sekitar 1 juta aja, hitung gampangnya ya, ibu cuma butuh 60 gram. Ketika ibu sudah pegang emas 60 gram, cukup. Mau kapanpun masuk kuliahnya, cukup. Gitu. Jadi contoh, harga 1 gram hari ini 900-an. Aku mau nanya, 60 gram tahun berapa itu? 2023, 60 juta. Katakan 60 juta. Itu ntar kan 60 kita jualnya kemana ini?
Apanya? Jual Jualnya, iya. Saya siap nabung agent. 2020 Ya, ke toko emas enggak, bisa. toko emas bisa. Pegadaian bisa. Penggadaian itu jelas ya maksudnya. Dan agent siap bantu. Kalaupun saya misalkan nih sebagai agent lagi nggak ada dana, Iya. saya langsung blok. Aduh, hari ini harus keluarin 60 juta gitu Iya, kan untuk bantu konsumen. Saya akan dibantu teman-teman agent yang lain. Saya open Oh, nggak teman-teman mau, ada berarti dulu. kan, ya. Siapa yang mau terima nih hari ini, ada yang mau buyback, ada yang mau jual 60 keping, 5 gram misalnya, misalnya 5 gram 20 keping. Iya. Itu sebentar juga rebutan ada, insya Allah ibu. Dan kami di backup juga sama kantor cabang juga siap handle, siap bantu teman-teman konsumen yang sudah punya AO Agro. Ketika mau jual dibantu sama kantor cabang, langsung tinggal Maksudnya telepon, aman gitu aman loh. ditransfer. Dan kita gondol lagi kagak ngerti. Lah, sama aja. Bisa karena emas tetap emas. Cuma resikonya kalau ke toko emas ibu-ibu Itu dipotong. nanti digunting. Nah, kan dia mau ngecek juga ini beneran kan yang asli kan, Iya. dia nggak main ke saya aja. Nanti gosok ibu, oh iya ibu ini bener 24 karat. Ketika ini segel dibuka untuk emas 24 karat, harga buyback batal dari perusahaan. Dan di toko emas tidak kasih harga sesuai dengan Agro kasih harga buyback di bawahnya. Jadi ibu-ibu Kalau di Penggadaian sama di Pegadaian juga di bawahnya dari perusahaan. Sama mau ibu-ibu jual yang merek brand lain pun ketika dibawa ke Pegadaian pasti harganya di bawah perusahaan. Karena mereka kan cari berarti profit. kita juga jualnya ke Lebih agent baik saya mending gitu. sarankan jual balik ke agentnya untuk dapat harga jual yang aman, terbaik sesuai dengan harga harian. Jadi kalau sudah seperti itu, mari kita ciptakan generasi emas dengan mempersiapkan biaya pendidikannya dengan satu lagi yang saya infokan, ketika ibu-ibu beli EO Agro, ibu-ibu sudah ikut berwakaf. Untuk apa? Kami EO Agro support full untuk pembangunan tower MUI di Jakarta plus masjidnya. Kedua, untuk pembenihan udang yang gunanya ketika sudah panen, uangnya digunakan untuk memodalin teman-teman pengusaha muslim yang mau usaha, nggak punya modal, daripada pinjem ke rentenir, kena riba, kita support sama EO Agro. Yang ketiga, kita ada program mau membangun pesantren penghafal Quran. Tempatnya alhamdulillah sudah terlelang wakaf tanahnya 20 miliar. Tahun ini sudah selesai dari pengusaha muslim dan konsumen juga yang wakaf. Bisa jalan heran, sudah. Nanti tinggal tahun ini mulai peletakan batu pertama dan proses pembangunan pesantren. Jadi insya Allah emasnya dunia akhirat, ibu-ibu beli emas, simpan emas, dapat keuntungannya dan ikut berwakaf. Itu dari Main air. Jajannya sekarang emas. jadi jajannya Jangan baju. Jajannya sekarang emas. Mulai bulan depan akan aku tunjukkan terhadap tahun itu nggak beli baju. Nggak bisa Jadi kan? ada yang ditanyain ibu-ibu? Enggak, udah. Yang penting kan tadi kan nanyanya pokoknya seandainya kita punya udah itu baliknya ke sini juga nggak masalah. Oh iya. Jadi pertanyaannya tadi dari Tante Nia, gimana nanti bingung gimana kalau udah punya banyak 60 Nggak ada. Siap, agent siap tampung. Terima kasih atas Nah, pertanyaannya cuman yang ini. terbaik dari Tante Nia. Saya kasih door prize. Bisa buat masak semur ya. Lumayan ibu-ibu. Kita udah tahu gak nanya. Lebih. Masalahnya kalau beli satu-satu doang kan banyak ya, baru dicatat dan tukar. Dan ntar kalau udah 60 gram kan masalahnya kan 60 gram tuh 60 juta. Terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya. Kita tutup acara hari ini dulu ya. Mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kesalahan kami dan orang yang hadir di majelis ini. Semoga Allah ridho dengan apa-apa yang kami lakukan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kami, berkah dunia akhirat, mampukan kami ya Allah mendidik anak kami, menyediakan masa depan yang lebih baik dengan masih Allah, Indonesia makin sejahtera dengan visi kami 1 kilogram untuk 1 keluarga muslim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup dengan membaca suratul Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan surat Al-Falaq dan Anas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alhamdulillah, saya mohon maaf ibu-ibu jika ada kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semangat menabung emas. Memajukan teman memberikan kejayaan dengan emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama Teh